الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا في جميع أسرارنا وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul sebagaimana insyaallah kita akan berkumpul juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan yang seperti ini akan mengingatkan kita ketika kita di dalam surganya Allah. Itu janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan. Ini dalam kitab sini ada di hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudah apabila kaki dan hatinya, kada berarti saja bang, hatinya tu nyaman benar hendak hadir majlis ilmu. Apa yang dia mulai dipermudah oleh Allah, jalan menuju surganya Allah. Jalan yang pertama untuk menuju kepada syurganya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bertahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan harus perlu diketahui bahwasanya ini kena tuh dua orangnya ngalih kena tuh terbulang bulik kena biar guru syarwani aja mengganti akan selamat aja. Harus ada dipahami bahwasanya rasa lezat duduk di majelis ilmu, rasa lezat ketika kita beribadah, rasa lezat ketika kita bersalawat kepada baginda Muhammad, rasa lezat ketika kita di dalam sembahyang, itu akan kita dapatkan bagi orang yang pemulaan itu adalah orang yang meyakini bahwasanya inya tu kada lawas hidup di dunia. Masalahnya ini diolah oleh syaitan sebagus-bagusnya nyawa ni lawas lagi hidup. Lawas lagi kami hidup pada bertahabang. Gara-gara itu gara-gara kita meyakini bahwasanya kita itu masih lawas hidup di dunia, ia kada merasa lezat duduk di majelis ilmu. Apabila kita yakin hati kita, mulai detik ini, unda ni kada lawas lagi, pernah hidup di dunia. Pasti apapun yang pian gawi daripada beribadah, hakun aja misalnya mulai asam-asam tu berjalan ke Sungai Danau sini, hakun aja. Misal kenapa? Karena inya tahu bahwasanya yakin aku ni kada lawas lagi tinggal di dunia. Siapa yang lawas di dunia ni? Kada ada yang lawasnya. Kada ada yang lawasnya hidup di dunia. Kada ada yang lawasnya. Apabila hati kita yakin bahwasanya kita ini kada hidup lawas di dunia, nyaman toh duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena jadi biasanya asa koler benar duduk di majelis ilmu, koler benar beribadah, koler benar mengikuti tasbih. Padahal tasbih itu banyak benar di rumah. 10 buting ada tasbih ya tuh, kada ikut-ikuti dua tasbihnya. Al-Quran tuh banyak benar di dalam rumah ya tuh, kada terbuka-buka aja Al-Qurannya. Kitab banyak juga, majelis batuyuk di kampung itu ada pun hadir juga. Kenapa? Garam inya masih kada yakin inya tuh satu umat aja hidup di dunia. Orang yang yakin inya itu satu umat aja hidup di dunia, maka inya adalah orang yang akan mendapatkan kelezatan dalam majelis ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi yakin itu insyaallah lah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada ulunnya saya kada kawal awas lah Guru Hasan lah. Pak Eko, kada kawal awas ulun lah. Mati ulun timbah maghrib langsung bermajlisan. Kalau ini baca Ratibul Abdad dulu. Jam 8 ya harus bulik sudah. Ada acaranya kok kajutan juga pulang tak tasmiyah jalbah ajar hadangi aja lu datang dari Sungai Danau sabar aja dulu. Tapi mudah-mudahan yang satu tempat ini bermanfaat insyaallah lah. Jadi orang yang beribadah itu ada 4 porsi.
Yang tadi itulah sudah inya meyakini bahwasanya unda ini kada lawas hidup di dunia. Itu yang pertama. Makanya nyaman mana, bahkan maksiat tuh kada bernafsu lagi nyel maksiat. Kenapa? Garang bah unda ini kada tahu sih isuk nah. Asal yakin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 porsi supaya bertambah ulang, bertambah-tambah nilai ibadah kita di sisi Allah. 4 porsi. Porsi yang pertama itu ada seorang hamba yang menganggap ibadah itu adalah beban. Allahu Akbar. Bah, sembahyang pulang ini soalnya tuh. Maka lagi nyaman-nyamannya jurjut-jurjut unjun nih. Jadi beban ya, kayak apa jadi beban ini? Sembahyang imbah tuntung sembahyang tuh nang kayak orang mangangkut karung. Orang imbah tuntung sembahyang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum tenang hati. Nah kayak pian imbah beristirahat bangun guring tuh kayak Pak nyaman kalau lah, apalagi imbah sebelum itu minum jamu pulang bangun guring nyamannya awak bangun guring. Orangnya harusnya kayak itu nih kada imbah tuntung sembahyang rasa beban benar, jangan dianggap duduk di majelis ilmu emang wajib dianjurkan baginda Muhammad kita itu menuntut ilmu. Duduk di sini nah jangan jadi beban. Bah anak buka toko padahal tadi nasakannya bu majelisan pulang ini jangan beban. Itu yang pertama lah. Sebagian hamba Allah ada yang menganggap ibadah itu beban. Jangan jadikan beban. Hendak bersedekah bebannya luar biasa. Hendak bersedekah di jalan Allah dibuat. Kenapa? Itu menjadikan beban. Itu yang pertama. Yang kedua, paling kada yang kedua ini nih. Yang kedua ini ada seorang hamba yang menjadikan ibadah itu adalah gawian. Ada orang begawi dunia, ada orang begawi akhirat. Ketika inya beribadah kepada Allah, inya anggap seluruh ibadahnya itu adalah gawi. Dia tahunya dapat jadwal sudah mulai jam ini sampai jam biasanya apa di sini buka toko misalnya begawi kalau lah mencari rezeki mulai pagi sampai asar itu maksudnya gawi. Anggap beribadah itu namanya itu juga sebagai gawian. Oh ini bagus banget nih. Ibadah itu lebih pekerjaan begawi dunia aja. Nah di majelis-majelis orang kaya ini menjadikan gawian dunia itu jadi akhirat. Itu keuntungannya orang bermajelis ilmu. Bujur pang orangnya pian jadi dokter, tapi dokter itu gawiannya niatnya banyak benar masuk dalam niat hendak membantu umat baginda Muhammad, hendak ini mencari ridhonya Allah. Gawian dunianya itu jadi akhirat mungkin atau. Biar orangnya berhumaha, tapi ya Allah mudahan dengan berkat aku berhumah ini aku membantu orang yang kelaparan. Banyak kalau niatnya tuh. Ini paling kada beribadah hadir majelis ilmu berselawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jadikan gawian. Tapi masalahnya sebutin Guru Hasan, orang begawi ini amanya kada tahu lawan gajinya bisa kada mau lagi nya begawi. Nya kada melihat gajinya. Masalahnya kita nih beribadah kada melihat gaji. Jangan dibukakan gaji pian duduk di sini adalah hakun saben hari itu kasih naikan apa 1000 rakaat janji Sayyidina Muhammad itu bukan dalam sahih dunia itu ada riwayatnya daripada Sayyidina Muhammad. Duduk satu mat di majelis ilmu khairun min alfi rakaah, lebih baik daripada 1000 rakaat. Nya kada kelihatan menang gajinya daripada Allah. Kayak itu kalau orang begawi itu kalau amanya begawi apalagi tahu bahwasanya gajinya sedikit bisa kada mau begawi. Nah ini level masih level awam nih menganggap ibadah itu gawian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih aja minta gaji lawan Allah Subhanahu. Paling gada biasanya amunnya kada minta gaji juga pasti ada emeng-emeng mudahan udah masuk ke dalam surganya Allah. Itu masih juga ngarannya. Masih juga. Itu amunnya orang menganggap gawian. Naik sedikit level, mudah-mudahan kita di level yang ini insyaallah. Orang yang menganggap ibadah kayak ini, ibadah baca Taibul Haddad, kena berpulang sembahyangan imbahnya ini, menganggap bahwasanya ibadah kita yang kita gawi ini adalah sebagai hobi. Hobi itu biar kada bergaji-gajian, pengen main bulu tangkis toh, sampai jam 2 malam adalah minta gaji. Ada inya hobi, biar uyuh kayak apa? Unda hobi.
Biar kada diberi yang duit kada apa-apa Unda hobi unda hadir majelis ilmu. Hobi unda ketujuh membantu orang lain. Hobi unda ketujuh baca salawat kepada baginda Muhammad. Biar unda kada dapat gaji kada apa-apa unda hobi kayak apa hobi. Nah mudah-mudahan kita sampai nang hobi ini nang hobi kita kada lain nangka ini acara-acara nangka ini biarlah bujur bang sedikit misalnya orangnya nih sedikit aja tapi sedikit kah sebenarnya sebuting aja sebenarnya hendak menghimaukan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan rumah Pak Eko pian jangan takutan biar yang hadirnya bahasanya yang hadir ulun pian lawan seikong ada lagi di sini nah bertigaan aja kita kada apa-apa. Seandainya bertigaan aja kada memandang banyak biar banyak orangnya tapi niatnya salah atau apa sedikit tapi niatnya hendak membahagiakan hati baginda Muhammad intinya itu membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Habib Segap tuh nalah pandiran sidin tuh biasanya hendak membahagiakan hati baginda Muhammad hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Emang hobinya hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Kayak itu juga bawa sembahyang aku hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Aku bersedekah hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Aku hadir majelis ilmu hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Itu bang hobi. Biar unda kada digaji kada apa Yang penting baginda Muhammad himung lawan unda. Adakah lagi di atas nih toh? Di atas itu ada mbanu hobi nih mbanu bisa juga dulak. Ya sudah uyuh kah, napakah? Mbanu dulak juga pian hobi nih. Sudah kada tapi harat lagi, bah kada anu lagi dah hobi. Mau unjun tuh seharian biar kayak apa biar kada dapat iwak kada apa-apa juga kan nya kada dapat iwak tuh kada apa-apa yang penting ada juga jurujut-jurujutnya itu nih yang jurujut tuh yang harat benar aja buat penjunan tahunnya apalagi yang menyambarnya toman ulang lah kada main lagi dah pupuyun itu saluang itu kada main lagi sudah yang dapatnya toman itu tapi bisa juga nya uyuh bisa juga nya apa nih karena nih kada tapi rame lagi bisa juga hobi itu. Nah yang terakhir yang paling atas ini yang luar biasa nahnu ni'matul Islam ni'matul bisa anggap beribadah jangan terjadi dalam nahnu fi rauhin wa roha kita dalam keadaan berbahagia. Sembahyang tuh pian adalah orang sembahyang nah kayak orang hendak ke mall. Adalah kira-kira orang sembahyang tuh hendak mendapatkan gaji. Wah, ini hari ini gajinya 1M pulang. Wah, himongnya luar biasa. Pernah lah pian mendapatkan angka itu ketika pian di dalam sembahyang. Bersenang-senang. Makanya guru kami dulu Al Habib Ali Masyhur, alhamdulillah kita ambil minhaj lawan beliau Habib Ali kakak daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid kakak Sidin. Jadi ketika itu Sidin lagi di rumah sakit di daerah Urdun sana lalu gawian Sidin tuh baca kitab kena murajaah kena ibadah jadi dokter beb pian nih istirahat beb jangan terlalu banyak berpikir membaca kitab berpikir kalau anggapan dokter kayak itu kalau lah tapi napa jar Habib istirahatuna laisa fil julus. Istirahat kami itu lain duduk-dudukan, merotet, tamasya, lain. Innama istirahatuna fid durus. Tapi kami merasakan beristirahat ketika kita bermajlis senang kayak ini. Wah ini pangkatnya lebih luar biasa ini. Ini bersenang-senang terus nang kayak ini kita bersenang-senang. Ketika sembahyang bersenang-senang. Ayo malam ini be isya nih nak kayak pian merasakan sembahyang isya. Makanya dimakruhakan kalau lah mun ada di hadapan tuh makanan makan dulu. Makan dulu jangan sembahyang. Kalau pina kena sembahyangnya kada rame. Napa? Parut ke keroncongan. Anggap bersenang-senang. Ayo kita nang kayak ini dah bersenang-senang kita nah. Apalagi yang punya tahu pian bahwasanya Sayyidina Muhammad senang. Kada lain kita kena di dalam surga itu adalah bersenang-senang. Seapa kita bersenang-senangnya beribadah di dunia, Allah Taala akan bahagiakan juga kita kena bersenang-senang juga di akhirat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
amunnya sudah menganggap senang-senang terus ibadah sembahyang bersenang-senang, bermajlisan bersenang-senang, seluruh gawiannya yang berbau ibadah bersenang-senang. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bubuhan para aulia Allah tuh kan ada lagi duka cita, sudah senang terus, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku syukur. Syukur terus lawan Allah Subhanahu wa taala. Misal adalah pian ini dimisalkan aja dah, dimisalkan. Kenapa jadi jar ulama kita itu ngalih benar setiap hari 24 jam itu bersenang-senang dalam beribadah kepada Allah? Hitung. Bisa kah? Langsung nih bisa di sini. Apa saya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Sayyidina Jadi intinya bersenang-senang, beribadah bersenang-senang, baca salawat bersenang-senang. Senang-senang kita itu ketika kita menyenangkan hati baginda Muhammad. Hati baginda Muhammad itu himung apabila kita bermajlis senang kayak ini. Bersenang-senanglah kita. Bersenang-senangnya orang yang beriman kepada Allah dan sayang lawan baginda Muhammad, meyakini Nabi Muhammad itu nabinya, inya selalu senang-senangnya itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, apa yang mengolah kita tuh ngalih benar kada senang? Sebutin aja jawabannya, kada syukur lawan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibandingkan tulah nangka ini contohnya adalah pian misalnya anggaplah ulun ini misalnya bos. Anggap aja ini kena anggap aja nih, anggap ulun bos misalnya adalah pian berataan karyawan, misal karyawan. Ini dalam kitab Ihya itu ketujuh Imam Ghazali itu misal itu ketujuh pian. Misal itu ketujuh. Okay. Lalu jar ulun gaji setiap harinya pian ini ulun bari duit misalnya 1 M. Pada mengalang-alang lagi sudah sedikit menyambat sama juga 1 M saban hari, berarti sebulan berapa? 3 triliun. Mobil untuk karakan seperti seorang biniakan, bantu ulang dapat rumah ulun bangunakan 1 hektar saya orang apalagi sudah baik mana gaji pian lawan ulun itu cuma 5 juta aja sebulan. Ulun nak betakon kira-kira tuh lah amunnya pian itu bujur-bujur menganggap ulun tuh orang baik, kira-kira supan lah pian hendak meminta yang 5 juta dah. Mbah pang yang 3 triliun itu apa sudah? Paham lah maksud ulun lah? Maksud ulun tuh kita itu sudah nih mulai dalam parut mama sampai detik ini berapa juta sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita meminta pulang lawan Allah supan hendak minta sedikit daripada kesenangan, sudah banyak benar nikmat Allah yang Allah tabari lawan kita. Kada kau tak hitung lagi sudah. Makanya pangkat ikhlas yang paling tertinggi itu beribadah itu senang. Beribadah itu senang, biar kayak apakah garing, banyak mana nikmat Allah taala yang sudah hendak pakai, supan udah hendak minta sembuh lawan Allah taala. Enggak itu tak orang tetap. Ini pangkatnya sudah pangkat yang bersenang-senang tadi. Bahkan kada itu lagi ketika inya kena musibah, pokoknya dalam berkeadaan senang-senang. Ini pangkatnya lebih tinggi lagi, inya menganggap bahwasanya setiap apapun yang datang daripada Allah, makanya salah satu daripada al-arif billah bitakuni, seandainya Allah tuh bertakun, mada turid? Ikam hendak apa? Jawaban sedih, uridul ladzi ma la urid. Aku hendak dengan sesuatu yang aku kada kehendaki. Aku berkehendak dengan apa yang aku kada kehendaki. Maksudnya apa gara? Apa yang aku hendaki adalah yang Allah taala hendaki lawan aku. Allah taala agaringakan aku, itu maksudnya yang aku hendaki. Kenapa gara? Itu kehendak Allah. Dijadikan satu kehendak dirinya sebagai hamba Allah taala yang khalis, sebagai hamba Allah taala yang suci, pada bisi keinginan apa-apa kecuali inya hendak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila sudah langkah itu hidupnya selalu senang-senang.
Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi amalnya hari ini diberi Allah Ta'ala 1000, dapat duit. Kenapa? Aku kebenar minta itu, kata aku senang aja. Sudah kenapa terlalu banyak benar nikmat yang sudah Allah Ta'ala beri. Sama nang kayak ulun bari tadi pian 3 triliun sebulan, bah apalagi pian nak minta lawan ulun 5 juta itu. Sekalipun kita pantas untuk mendapatkan 5 juta karena kita begawi lawan. Karena beban pian begawi lawan ulun pantas saja dapat 5 juta. Tapi supan hendak meminta yang 5 juta. Karena terlalu banyak benar sudah nikmat sudah ulun bari pian daripada hadiah. Maka itu juga kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ada seorang hamba Allah yang lain juga diberikan Ibrahim bin Adham ini sangat luar biasa ketika kena musibah pun beliau sempat-sempatnya bersenang-senang ingat lawan akhirat. Kayak apa contohnya ketika itu Sidin lagi menjaga kebun. Mungkin macak aja mendengar inilah, menjaga kebun. Sekalinya ada orang lewat, orangnya ganal yang lewat nih. Ada melihat tuh nah apa nih buah-buahan tuh guguran, nah itu nah guguran. Banyak ada tahu Ibrahim bin Adham. Jakanya tahu Ibrahim bin Adham. Ada wani. Inya Ibrahim bin Adham ini terkenal ngarannya, tapi orangnya kada tahu karena orangnya berpindah-pindah. Tapi terkenal orangnya, sangat terkenal. Sapam bahasa kita lah. Sapam, penjaga kebun, Haris. Habis. Habib kita datang udah Habib ini. Wah, iya, lanjut Habib kita melanjut lah. Sekali lagi deh. Kita dapat pulang Habib semalam apa jadi sulun jadi masya Allah. Jadi sampai mana kisahnya tadi? Jadi guguran tadi lah. Ambilakan Bang Haris, ambilakan tuh nah buah-buahan tuh nah ambilakan, makasih. Minta maaf, ini lain ampun aku. Ini sok suci banget, tamparnya mau ngelampak tamparnya maka tamparannya itulah memula atau jangan percaya biar tes saja biar ada tampar mau biar kayak apa sakitnya. Namanya biar seorang menampar kiri ada sakit nih orang tampar sekali dia main sini. Lah kasih ambil ikannya sok suci, ambilakan tuh yang guguran tuh kenapa juga yang gugur. Minta maaf, ini ulun menjagakan aja. Lain ampun ulun, kok tampar pulang sekali biru samulah 2 kali itulah. Ini kedua kali ini tamparan nih kan, bah ada gampangan. Lah kasih punya aku tampar pulang kan. Minta maaf, ulun tanda lain ampun ulun ini. Minta maaf, akhirnya ada sebujur tamparnya bujur 3 kali. Untuk ada biru lagi, aku hilang, sekolah punya 3 kali itulah. Bejauh kayak orang nih, senang sih Din. Lihatlah, kalau Bang tinggal ditampar tuh meninjak, menyucuk ada, punya kita sekolah meninjak menghampun pakai batu soko. Ini kata tenang aja, dia sudah senang tahu sama Allah Subhanahu. Dalam keadaan itu pun dia senang. Lihat kita di akhirnya apa gerak kesenangannya itu yang sangat luar biasa. Jauh kayak orang tadi ada melihat orang berdudukan santai di mana itu di jalan itu. Kita tahu kasih apa penjagaan itu beri muat langsung suci aku nak minta buahnya ada di bari. Kamu kan tahu atau siapa geraknya itu? Itu Ibrahim bin Adham. Astagfirullahaladzim. Ibrahim bin Adham yang terkenal wali itu. Iya, jujur itu Ibrahim bin Adham. La haula wala quwwata illa billah. Iya, misalnya Habib Segaf datang ke sini, kada tahu biar Habib Segaf ya tampar sini kayak apa biar perasaan biar. Kada kau guling 3 semingguan kada kau guling salah. Atau yang sudah terkenal Ibrahim bin Adham di zamannya terkenal benar. Masalahnya kayak siapa abang guru misalnya masih hidup sudah tertampar abang guru sepompol kayak begitu. Bah, ada betah tuh Bang. Akhirnya datang paksa guru sana kada kawabi bae. Ini orang sudah tangi nih. Mau minta ampun, minta maafnya kada ketulahan. Datang. Ulun minta ampun, ulun kada kenal lawan pian. Itu ada dalam kitab disebutkan. Ulun minta ampun, kada kenal lawan pian ini. Nanti sih. Bahasa kita tenang. Sebelum tangan ikan itu sampai ke muhaku, aku sudah mendoakan ikan jangan ikan masuk dalam syurga ya Allah. Belum sampai lagi. Sudah sampai itu sudah nyaman sudah. Nggak ada percaya, cobain ya. Yang kedua, yang kayak itu dua, ingatnya langsung surga ya.
Belum sampai tangan Ikam itu ke muka aku. Yang kedua, aku sedang mendoakan mudahan Ikam masuk ke dalam surga Allah. Yang ketiga, mudahan Ikam masuk ke dalam surga Allah. Nangis saya orang tadi itu. Itu pada papa dia. Ikam mana tahu balas ini nantilah. Ini tingkat ketawaduan seorang hamba Allah Taala yang soleh. Pantas saja Ikam memikul mudahan yang merancang maksiat itu. Padahal wali Allah ni. Ini kita disambati orang sedikit di rumah, tersinggung luar biasa. Padahal kadang nyambati kada juga, andak status saja kawan tu ini nyambati udah aku di bungul masak ini. Hanya andak status. Jangan. Apabila ada orang yang menghina kita, langsung ingatkan kisah ni lah. Pantas saja menghina unda. Kenapa garang? Banyak pada dosa aku lawan Allah, udah itu aja sudah. Tapi jangan dicoba ulun kita lah. Kalau hendak coba-coba kita mentes bang guru nih, bujur kayak di kisah tadi aja. Baru ditampar sini, punya ulun kan ada ulun doakan bang. Tinggalkan buka, ada bertahan. Ini orang-orang para aulia Allah yang kayak itu senang harus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan dalam tingkatan yang inya lagi tawa membalas, samanya mengangkat doa kepada Allah yang bisa kabul nih tuh. Ketulahan langsung ketulah di tempat, tapi kada. Dan jelas saking tawaduknya, pantas inya itu memukul muha yang rancak bermaksiat di hadapan Allah. Jadi kita menjadi mamai bini, dengarkan aja, dengarkan aja, disambatinya, dengarkan aja. Pantas itu menyambati dari banyak dosa kepada Allah. Tapi jangan dibiarkan terus. Ini ditagur, di pegamatan hati kita tuh, hati kita jangan kok bisa disambat di muntung, jangan nyawa sambat di unda aja, disambat di muntung, jangan kau penaria pulang ya. Hati kita mantap, bahwasanya kita ini rancak benar berbuat maksiat kepada Allah, tapi Allah Taala tutupi kita dengan sitrul jamil, dengan apa? Tutupan Allah Taala yang sangat cantik benar, yang sangat puas benar. Maka kalau ditutupi Allah, maka kayak Habib Umar itu pernah dulu hadir maulid malam Jumat itu. Dan seandainya Allah Taala itu bukakan dosa aku sebuting aja, dosa aku sebuting dulu. Padahal Habibnya sudah. Jangannya Allah Taala bukakan sebuting dosa aku ni, kadang mungkin boleh kini di tangan yang ini sudah dibawa oleh. Makanya kita mau menyeraput dosa nanti ini, tapi mudahan Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita berada insyaallah. Dan dengan berkat majlis yang seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang istiqomah. Ya, makanya dari permulaan darilah namanya kita yakin bahwa kita itu kada hidup awas istiqomah dalam acara-acara ini. Dan itu aja dan amalkannya. Aku ini kada lawas di dunia, betul kan? Aku kada lawas di dunia sudah. Pasti inya hendak istiqomah terus acara-acara nanti. Pasti inya bersenang-senang terus dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berjalan marah sudah kita. Padahal tak lawas. Pengajian juga dari pengajian. Biasanya majelis biasa. Sekalinya keluarganya ada berkeseninya hanyar tadi madahi ulun nakau. Kenapa juga aja coba pada? Tapi pada Bapak yang mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan ibadah kita menjadi senang-senang terus insyaallah. Dan apabila kita dihina, yang intinya tuh senang-senang terus di dalam ibadah. Yang kedua, apabila kita dihina oleh orang lain, anggap ya Allah ini emang dosaku banyak. Menyambati unda, pantas saja nya kada meherani unda, pantas saja nya mencaci maki unda, pantas saja nya kata-kata tujuh lawan unda. Emang bahkan ada beberapa para aulia, nah ini berlanjut dan pulang nah. Bahkan ada beberapa para aulia Allah deh di dalam kitab itu disebutkan sidin itu mencari-cari kayak apa caranya unda ini dibuahin oleh orang lain. Betuhuk sudah nih hendak supaya orang lain itu ada ketujuh lawan sidin, tatap aja ketujuh sidin. Lawan sidin atau ketujuh lawan sidin, akhirnya aja sidin kata kau dibirakan nang kayak ini hatiku pada nyaman lawan Allah kena akhirnya apa? Bercari-cari sidin menjadi maling. Jangan dicoba-coba, malah namanya ada makom wali Allah nih jangan dicoba lah. Ini artinya tuh jangan sampai kita itu mendihina orang tuh jangan sampai minder, jangan. Jadi maling akhirnya kan dibulikakan sidin jadi maling, dibulikakan sidin orang, akhirnya sekampungan itu benci lawan sidin. Tapi yang terkeluar di muntung sidin apa? Alhamdulillah.
makhluk pada katujuan aku, tapi hubungan aku lawan Allah Ta'ala bagus. Ini masalahnya nih paling ngalih banana. Ini yang menghadap wadah ulun ini berapa ikung mata nah? Berapa ikung mata? Mungkin pian bahadap lawan ulun pian memandang be imamah, pakai apa ini? Pakai ini, pakai gamis, pakai sorban. Pandangan pian tuh bagus terus kalau ulun kalau lah. Belum tentu lagi bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu lagi. Kayak itu juga kita keluar rumah tuh nah berapa buting mata melihati kita. Kena hendak minta hargai. Minta hargai itu lawan Allah Ta'ala aja. Kena hendak minta lihat. Emang terlihat. Makanya di dalam kitab syarahnya, syarah inilah salah risalah jamiah nih, Bahjatul Wasail, ada syarahnya. Termasuk Bahjatul Wasail Imam Nawawi Al-Bantani. Ada di situ amaliyah supaya kita itu terselamat daripada riya. Minta hargai orang lain, minta lihat, dilihat orang lain juga, tapi kita kadang minta lihat, dilihati orang juga, tapi kita kadang minta hargai orang lain. Amaliyahnya 3 kali aja sehari. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Siapa yang membaca itu 3 kali sehari, maka dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada sifat riya. Minta hargai lawan makhluk. Bapak juga kita dihargai, biar sekampungan menghargai kita, tapi Allah kada pangkat di sisi Allah dia senang juga. Biar soal sekampungan kada katujuan kita, tapi kita dihargai oleh Allah, hati kita nyaman, yang hendak minta lihat lawan Allah Ta'ala aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat pulang kita insyaallah. Belawas kita insyaallah, ulangnya ada waktu kita pulang insyaallah. Itu aja yang kau disampaikan pada tahun ini. Kayak apa caranya nih mbah ini apa pulang? Ini hanya pertama kali nah kesini nah. Biasanya sesawan ini bapak betahlil. Siapa? Doa aja lagi.